Lalu pemirsa, bagaimana hasil penyelidikan sementara dari Polri terkait kasus dugaan eksploitasi ABK di atas kapal Longsing Tiongkok, termasuk pemeriksaan dari agen-agen penyalur ABK. Kita langsung tanyakan kepada Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan. Pak Ahmad Ramadan, selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Ahmad Ramadan, bagaimana perkembangan terbaru dari pelaporan keluarga ABK yang meninggal di kapal Longsing Tiongkok kepada pihak kepolisian? Siapa yang mereka laporkan? Baik, terima kasih. Saya awali dengan Satgas TPPO atau Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dibentuk oleh Bareskrim Polri menerima laporan pada tanggal 7, kemudian 7 Mei, kemudian pada tanggal 8 bersama berdiskusi tentang kasus ini dengan pengacaranya Margono Surya dan partner. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2020, Satgas Pemberantasan TPPO Bareskrim Polri telah melakukan pengambilan keterangan dari beberapa ABK yang baru pulang dari Korea Selatan, bertempat di Jakarta, di Bambu Apus. Dari keterangan-keterangan tersebut diambil atau diamankan barang bukti gaji 14 semen box, 14 lembar boarding pass, 14 slip gaji dan kontrak kerja yang ada sama mereka. Dan hari ini tanggal 12 Mei pihak Satgas TPPO Bareskrim telah berkoordinasi dengan imigrasi untuk memperoleh keterangan-keterangan. Jadi untuk dugaan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Saya ulangi, tahap penyelidikan dari penyidikan Bareskrim Polri. Belum sampai ke tingkat penyidikan. Eksploitasi terhadap ABK, apakah sudah ada jawaban atau perkembangan terbaru? Jadi begini Mbak, undang-undang tentang TPPO itu harus memenuhi 3 unsur ya, yang unsur yang ketiganya adalah tereksploitasinya orang-orang tersebut atau ada unsur perdagangan orangnya. Sampai saat ini masih dalam tahap pendalaman, Pak. Jadi belum dikatakan oleh penyidik menemukan indikasi perdagangan orang tersebut. Baik. Mengenai dugaan ada 4 agen perekrut ABK yang memasok ABK ke kapal Longsing Tiongkok ini, bagaimana perkembangan lebih jauh? Apakah sudah diperiksa oleh pihak kepolisian? Sampai sejauh ini masih pendalaman dulu, belum menyentuh kepada orang-orang yang diduga sebagai pelaku atau tersangka. Pendalaman juga berarti sudah dilakukan ke 4 agen perekrut ABK ini, Pak. Keterangan apa yang bisa diambil sejauh ini oleh Satgas? Kita masih mengambil keterangan dari pihak imigrasi hari ini. Jadi belum menyentuh kepada dugaan kepada yang diduga pelaku atau tersangka. Soal kesesuaian kontrak, Pak, bagaimana kelengkapan data perjanjian mereka dan seperti apa sistem kerja atau sistem kontrak kerja yang terjalin antara kapal Tiongkok dengan kemudian ABK-ABK ini? Kalau kontrak kerja yang dibuat memang ada menyampaikan janji yang tertera di situ adalah nilai gaji, kemudian waktu bekerja, kemudian tempat bekerjanya. Untuk sementara ini masih didapat terjadi kesesuaian antara kontrak kerja dengan apa yang didapat keterangan dari para ABK yang baru datang tadi. Baik, Pak, ini kan kasus lokasi kejadiannya ada di Korea melibatkan kapal asing. Bagaimana
strategi dari pihak kepolisian untuk menuntaskan permasalahan ini? Baik, Mbak. Jadi lokus delikti di luar negeri artinya bukan wilayah hukum negara Republik Indonesia. Untuk itu Satgas TPPU ini akan mencari unsur-unsur pidana tersebut dengan perekrutan. Jadi dilihat apakah perekrutannya itu sesuai atau tidak dengan kenyataannya. Jadi ketika nantinya ketika terjadi pengembangan penyidikan ditemukan upaya merekrut ini tidak sesuai, maka dia bisa dikategorikan tindak pidana perdagangan orang. Adakah Jadi pihak sampai yang sejauh ini masih dalam pendalaman. Pak Ahmad, masih dalam pendalaman yang dilakukan Masih oleh dalam- pihak Satgas ya. Dari TPPO ini berarti belum kemudian lengkap semua unsur terpenuhi, tapi adakah kemudian pihak yang akan dikejar lebih jauh? Nantinya ada, tapi sampai sekarang ini belum sampai situ. Baik, Pak Ahmad Ramadan, terima kasih banyak atas informasinya di Prime Time News, Kabak Penum Divisi Humas Mabes Polri. Selamat sore.